Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Denny, MPM 1951102, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menganalisis putusan nomor 14 garis miring PDT Suspended garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Jadi kasus tersebut mengenai kasus kepilitan. Dalam kasus kepilitan tersebut terdapat 3 pemohon pilot. 3 pemohon pilot ini terdapat yang pertama PT Parameta Perkasa Agung yang merupakan pemohon pilot pertama, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan berupa alat peralatan industri dan spare part-nya dan perawatan dan reparasi mesin industri. Terdapat juga pemohon pilot kedua yaitu Tri Basuki selaku investor penanam modal kerja yang telah lama menjalin hubungan bisnis dengan termohon pilot. Yang ketiga, ada Pak Zulkifli selaku pemohon pilot ketiga, juga merupakan investor penanam modal kerja yang telah lama menjalin hubungan bisnis dengan termohon pilot. Siapa termohon pilot dalam kasus tersebut? Termohon pilot dalam kasus tersebut adalah PT Vitek Mall Indonesia, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di industri barang dari logam untuk keperluan teknik atau industri lainnya atau sebagai supplier on-the atau spare part. Bagaimana kronologis kasus yang terdapat dalam sekitar tersebut yang mengakibatkan para pemohon pilot untuk mengajukan permohonan pilot kepada debitur. Pada tanggal 4 Juni 2018, usaha termohon pilot atau PT Vitek Mall Indonesia ini mulai tersendat-sendat dengan ditandai dengan pemberitahuan mengenai rencana penghentian operasional produksi. Kemudian, berselang hingga 2 Januari 2019, termohon pilot atau PT Vitek Mall ini telah memutuskan untuk menghentikan seluruh aktivitas perusahaannya. Alhasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut, para pemohon pilot tidak mendapat keadilan karena terdapat piutang-piutang atau tagihan-tagihan yang belum dibayarkan oleh termohon pilot. Aktivitas atau usaha dari termohon pilot ini juga tidak berjalan lancar seperti sebelumnya. Aktivitas produksi yang sudah berhenti, bahkan pimpinan direksi atau manajemen yang telah bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut telah meninggalkan perusahaannya dan tidak mempunyai kejelasan atau memberikan kepastian mengenai kelangsungan usaha dari PT Vitek Mall Indonesia ini. Alhasil seluruh utang dari para pemohon pilot tidak dapat dibayarkan dan telah merugikan para pemohon pilot. Berapa besar jumlah utang yang telah dirugikan atau telah didapat atau dirugikan pada para pemohon pilot. Pertama, pada PT Parameta Perkasa Agung, perusahaan tersebut telah menjalin hubungan kerjasama, yaitu telah memberikan jasa jual alat berupa alat peralatan industri dan spare part-nya, dan jasa perawatan atau reparasi mesin industri pada perusahaan milik termohon pilot, dengan total hutangnya mencapai Rp47.234.770. Selanjutnya, Tri Basuki telah memberikan modal kerjanya sejumlah 200 juta dan diperjanjikan akan dikembalikan modal kerja tersebut dalam waktu 3 bulan dengan imbal hasil 10 juta per bulan dengan total 30 juta. Jadi keseluruhan hutang dari termohon pilot kepada pemohon pilot ini ada 230 juta. Selanjutnya, Zulkifli yang telah memberikan modal kerja sejumlah 50 juta rupiah diperjanjikan akan mendapat imbal hasil sebanyak 10 juta per 3 bulan. Jadi total hutang keseluruhan dari termohon pilot kepada Pak Zulkifli sebanyak 60 juta rupiah. Karena kerugian yang telah ditimbulkan oleh termohon pilot, maka pemohon pilot mengajukan gugatan. Alhasil, hakim memiliki berbagai pertimbangan. Yang pertama, para pemohon pilot ini telah melakukan penagihan sebanyak 3 kali, namun termohon pilot tetap belum membayar utang tersebut. Oleh karena itu, disuspek bahwa termohon pilot ini memiliki itikat tidak baik dan juga tidak mampu membayar utang tersebut. Poin kedua, termohon pilot mengumumkan pemberitahuan penghentian aktivitas usahanya sehingga seluruh tagihan para pemohon pilot jadi jatuh tempo dan dapat ditagih. Poin ketiga, termohon pilot telah berhenti membayar seluruh tagihan-tagihannya dengan indikasinya tidak beroperasinya pabrik termohon pilot serta ketiadaan pemilik atau direksi
termohon pilot menunjukkan bahwa termohon pilot berada dalam keadaan tidak mampu untuk membayar lagi. Poin keempat, dibuktikan bahwa seluruh utang dari termohon pilot kepada pemohon pilot mencapai Rp330.234.070 dan seluruh utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, berdasarkan alat-alat bukti surat berupa surat jalan, tanda terima, somasi perjanjian kerjasama bulan kerja, dan kwitansi penyerahan uang, menunjukkan bahwa termohon pilot tidak mampu untuk membayar utang tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim telah memutuskan bahwa untuk mengabulkan permohonan pernyataan pilot dari para pemohon pilot untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa termohon pilot yaitu PT Vitek Mall Indonesia pilot dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya menunjuk Saudara Makmur SHMH selaku hakim pengawas, mengangkat Agung Kurniawan dan Nugraha Abdul Qadir sebagai kurator, dan menetapkan imbalan jasa tim kurator akan ditetapkan kemudian setelah tim kurator telah selesai menjalankan tugasnya. Dan putusan terakhir menghukum termohon pilot untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.386.000. Apabila kita menganalisis putusan dari majelis hakim, dapat kita analisis dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan para krediturnya. Apabila kita analisis pasal tersebut, terdapat 3 poin yang dapat kita telah. Yang pertama, poin debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur. Dalam sengketa tersebut, terdapat 3 kreditur, yaitu PT Parametal Perkasa Agung, Tri Basuki, dan Zulkifli. Otomatis, poin pertama telah terpenuhi. Poin kedua, memiliki satu hutang yang dapat ditagih dan jatuh tempo. Total hutang yang dari 3 kreditur tersebut banyak Rp337.234.070. Semua utang tersebut atau ketiga utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karena itu, poin kedua telah terpenuhi. Poin ketiga, permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Dalam kasus tersebut, diajukan oleh 3 kreditur dan telah terpenuhi juga persyaratannya. Apabila kita analisis pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bahwa permohonan pilot ini harus diajukan oleh seorang avokat. Dan dalam kasus ini, diajukan oleh Kaspo SHMH, Alawiyah SH, Andinus Suryanipas SH selaku avokat pada kantor hukum Kaspo dan Rekan. Jadi telah memenuhi pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya, mengenai pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga, bahwa dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar. Anggaran dasar ini memutus bahwa PT Vitek Mall Indonesia ini berkedudukan di Jawa Barat. Apabila ditelaah pada pasal 5 Kepres Nomor 97 Tahun 99, dinyatakan bahwa daerah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat. Otomatis telah memenuhi kedua pasal tersebut karena diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Berarti telah sesuai dengan undang-undang tersebut. Dari sengketa tersebut dan dari analisa sengketa tersebut, dinyatakan resmi bahwa memang putusan pengadilan telah benar bahwa pemohon pilot yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan dan termohon pilot telah memang sah tidak dapat melunasi utangnya. Oleh karena itu, PT Vitek Mall Indonesia ini selaku termohon pilot dinyatakan pilot secara sah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kurang lebih itu saya dari analisis saya. Terima kasih telah mendengarkan dan selamat malam.